Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih diberi berbagai kenikmatan baik sehat fisik maupun rohaninya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Baitullah ini bagian dari orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan terus ditambah kenikmatannya oleh Allah. Kita lanjutkan kajian bersama tentang tafsir Al-Quran yang kita ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Masih surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Sore ini kita masuk ayat ihdinas shiratal mustaqim. Qiraatul jumhur. Qiraatul jumhur bisawdi wa qira'atus syarat wa qira'atul za'. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat alif lam shad ra alif ta. Jumhur mengatakan mayoritas ulama qiraah bisad dengan huruf sad. As-sirat shad ya, shad pakai shad ya. As-sirat menggunakan huruf shad. Tapi ada juga yang membaca dengan huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Bakura bisa ada juga yang menggunakan huruf z. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 pendapat ya. As-sirat itu bisa menggunakan shad, sin atau z. Qala al-Fara wa hiya lughatul Bani Uzra wa Bani Kilab. Yang huruf za ini logatnya Bani Uzra dan Bani Kilab. Luo itu dialek ya. Ada dialek yang mereka bisanya melafazkan dengan huruf z. Jadi gak bisa dengan shad ya. Termasuk di Indonesia beberapa daerah itu ada yang melafazkannya cukup kesulitan. Sebenarnya bisa ya, tapi cukup kesulitan. Misalkan huruf fa ya, ada yang kesulitan melafazkan adalah fa gitu ya. Huruf dal ada yang da. Ain ada yang ngain. Ini dialek. Kalau terjadi kayak gini bagaimana? Ya lughatnya mesti mengikuti orang Quraisy. Lughatnya mengikuti ke sana. Jadi kalau terjadi perbedaan dialek
zaman sahabat dulu juga sudah ada ya. Larinya ke sana yang benar. Karena Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab, dialeknya adalah Quraisy ya, orang Quraisy. Maka rujukannya ke sana. Bagaimana dulu Nabi menerima dari malaikat, kemudian Nabi kemudian mengajarkan kepada para sahabat, itu rujukannya. Itu juga ke sana. Tapi kita tidak mempermasalahkan perbedaan ini ya. Ini soal masalah lughahnya ya, atau dialeknya. Lama taqaddama sana'al mas'uli tabaraka ta'ala nasibun ay yu'aqiba bisu'al. Setelah Allah memberikan kepada dirinya tentang ujian, kemudian mulailah bagaimana mengabulkan apa yang dimintanya, karena hal itu ada hubungannya bahwasanya ada memuji Allah dulu, kemudian mulai meminta kepada Allah. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, fanissuha li wa nissuha li abdi. Separuh ayat mana ini Al-Fatihah ya, dan juga dalam sholat separuh itu sebagian untuk saya, sebagian lagi adalah untuk hamba saya. Wali abdi masa'al, sedangkan bagi hambaku apa yang dia minta. Kalau ihdinas siratal mustaqim, ini sudah mulai untuk hambanya, Wa hadza akmalul afal sa'il ayyam daha mas'ula summa yas'alu hajatahu wa hajatayhi wal mu'minina bi qouli ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kita memuji Allah terlebih dahulu, kemudian kita minta kepada Allah, inilah kondisi yang sempurna bagi sa'il, bagi peminta. Kita kan peminta, kita pemohon kepada Allah. Kondisi yang paling sempurna, akmalul akwal, kondisi yang sempurna bagi kita adalah bagaimana kita memuji dulu, baru kita meminta. Itulah akhlak bagi pemohon kepada Allah. Karena kepada Allah kita juga perlu ada akhlaknya. Setelah kita memuji kepada Allah, kemudian yas'ala hajatahu, kemudian ia meminta hajatnya, memohon keinginannya apa. Seseorang kepada Allah itu adalah memujilah dulu, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan memuji Allah, Allah makin terpuji? Tidak. Kita memuji, kita enggak memuji Allah, Allah sudah terpuji. Kita minta kepada Allah tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Kita tidak meminta Allah juga tidak akan menambah kekayaan Allah. Dan hajatnya saudara-saudaranya al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Maka setelah memuji kepada Allah, kemudian mendoa untuk dirinya, hajatnya apa? Ditambah. Wa hajata iwanal muslimin. Kemudian hajatnya orang-orang yang beriman apa? Kalau sekarang kan hajatnya muslimin adalah tentang Gaza ya, tentang Gaza, tentang Palestina. Itu hajatnya muslimin yang lagi ramai. Maka kita perlu apa? Mendoakan untuk kemenangan umat Islam, kesabaran, kemudian untuk kalah orang kafir, untuk kehancuran Zionis Israel yang telah terus menyakiti umat Islam. Minimal doa, minimal adalah doanya. Biqaulihi, maka dengan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Li'annahu anjalul hajati wa anjalul ijabati wa lihada arsatal qaila li'annahu al-akmal. Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti bisa mengabulkan hajatnya,
dikabulkan, diijabahi hajatnya, agar seseorang meminta kepada Allah sehingga dikabulkan hajatnya. Karena itu Allah menunjukkan kepadanya satu kondisi yang sempurna. Bagaimana seseorang itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala baru kemudian memintanya. Wa qad yakunu su'al bil ikhbari an halis sa'il wa ihtiyajihi. Yang namanya berdoa itu kadang menggunakan kalimat khobar. Khobar itu berita. Orang yang berdoa itu tidak harus ya Allah saya minta ini. Tidak mesti itu. Yang pertama adalah bil ikhbar, dengan menggunakan kalimat berita. Jadi tidak ya Allah saya minta ini, ya Allah saya lindungi, ya Allah, itu tidak. Menggunakan kalimat berita yang menunjukkan hajatnya, kama qala Musa alaihissalam, sebagaimana dijelaskan dalam ayat bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Tapi sana menggunakan sebuah kalimat berita. Kalimat berita kan titik ya. Kalau kalimat minta kan doa ya, tanda apa? Itu apa? Tanda perintah ya. Terus dalam bahasa Indonesia tanda perintah. Nah, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa berdoa tapi menggunakan khobar. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya saya sangat memerlukan kebaikan atas apa yang Engkau turunkan kepadaku. Itu kalimatnya berbeda. Ya Allah, saya itu membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Itu tidak ada tulisan meminta ya. Bukan ya Allah turunkan kebaikan kepada saya karena saya sangat membutuhkannya. Tidak begitu. Tapi Nabi Musa hanya mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya saya sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Ini kalimat berita. Bisa dipahami nggak Bu? Jadi hanya bercerita. Kalau misalkan kita kepada seseorang mau meminta ya, cerita aja. Itu sama dengan bahasanya halus ya. Bahasa cerita. Pak Mualim, saya hari ini kok lagi butuh sesuatu ya. Itu ceritanya kayak gitu ya. Nah, atau anak bilang sama orang tuanya, Pak, ada tugas suruh membuat apa? Paper, tapi nggak punya uang. Ini kan kalimat berita ya. Nah, itu sudah mengandung nilai doa. Maka kita dengan Allah pun, kalau kita mendoa kepada Allah, bisa menggunakan kalimat berita dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, saya ingin pergi ke masjid, tapi kondisinya kok kurang sehat, gitu ya. Itu sedang bercerita, tetapi terkandung di dalamnya adalah doa, sebuah doa. Maka tidak harus ya Allah sehatkan saya sehingga saya bisa berangkat ke masjid, tidak. Itu juga boleh ya. Yang pertama adalah menggunakan ikhbar. Wa qad yataqaddamu min dzalika wa sawabis mas'ulun kaquli dzunun. Nah, ada juga yang kedua dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Berdoa mohon kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat nama-nama Allah yang baik. Seperti misalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di situ memuji kepada Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau.
Ini kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Jadi memuji Allah. Ketika kita memuji Allah, hakikatnya itu sebenarnya kita sudah minta sama Allah. Maka dalam Asmaul Husna itu fad'uhu biha, ya, maka mintalah dengan Asmaul Husna. Asma Allah misalkan apa Pak? Kalau misalkan mau pengen kuat, dia sudah Al-Qawiyyu ya Qawiyyu ya Qawiyyu ya Qawiyyu. Apalagi Bu? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Itu kita sedang berdoa gitu. Agar kita tetap apa? Tetap bisa tegak berdiri, tetap bisa mandiri kuat. Anak sekolah yang pengen cerdas ya alim, ya alim, ya alim, ya alim. Itu kan menyebutkan sifat yang dimiliki oleh Allah. Pengen kaya apa Pak? Pengen kaya. Nggak usah minta ya Allah saya ingin kaya. Cukup lafadzkan ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, dan seterusnya. Serah mau yang mana ya? Nah, itu bagian daripada meminta, bagian daripada meminta kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang dimiliki oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa qad yakunu bi mujarradis sana al mas'uli. Bisa juga dengan memuji kepada mas'ul yang diminta. Ya, dengan memuji kepada orang yang diminta. Anak mau minta sama ibunya kan ibunya dipuji. Ibu baik hati, suka menabung, suka ngasih. Nah, ini ada maunya. Ya, ini ada maunya. Ini tidak langsung minta uang 10.000. Itu bisa, itu boleh ya, tetapi ada kalanya dengan memujinya. Nah, inilah bagian daripada akhlak kita kepada Allah. Jadi ternyata kita harus punya akhlak. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah sudah dijelaskan akhlak kepada Allah adalah memuji dulu baru meminta. Bukan meminta baru memuji. Puji dulu. Nah, manusia pun demikian, kalau dipuji nanti kita ya dikasih ya semacam. Wa hidayatu hauna al-isadu taufiqu ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksudkan dengan al-hidayah? Kan petunjuk. Ya Allah tunjukkanlah, ihdina al-hidayah, tunjukkanlah pada kami. Maknanya adalah kita mendapatkan bimbingan dan dorongan. Ihdina, ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, doronglah kami. Dorong untuk masuk ke sana. Kata domunu mana alhamaha, alhamna, aw wafaqna, aw arzaqna, aw a'tona. Maksudnya apa? Berilah kami petunjuk, berilah kami ilham, berilah kami sesuatu, dan apalah juga kasihlah. Itu maknanya banyak ya. Maknanya cukup banyak di sini. Ihdina, ya Allah, berilah kami ilham, berilah kami petunjuk, berilah kami kecukupan, berilah kami sesuatu. Semacam wa hadainahun najdain. Dalam ayat lain disebutkan wa hadainahun najdain, dan kami beri petunjuk padanya najdain, dua jalan. Karena ada dua jalan yang Allah berikan, maka kita doanya ihdinas siratal mustaqim, ay bayyin lahu al khair wasyarr. Maksudnya Allah memberikan jalan dua, al khair wasyarr. Allah kasih yang baik, Allah kasih yang buruk. Jalannya Allah kasih dua.
Maka kita disuruh ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami jalan yang lurus. Meskipun di sana ada dua jalan, maka manusia terkadang baik, terkadang buruk. Tidak buruk terus atau tidak baik terus. Maka kita berdoa kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim gitu. Istabau wa ila siratil mustaqim fatu ila siratil jahim. Maknanya banyak sekali sini ya. Ada beberapa di sana. Wa amma siratul mustaqim faqala Imam Abu Ja'far bin Jarir. Sekarang penafsiran as-siratal mustaqim. Apa yang dinamakan dengan siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu nopo? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sekarang makna jalan yang lurus apa? Ijma'il ummatu min ahli ta'wili jami'an ala anas siratal mustaqim wa tariqul wadihul ladhi la'i wajajin fihi. Para ulama ahli takwil, ahli tafsir, para ulama ahli tafsir itu bersepakat yang dinamakan dengan as-siratal mustaqim adalah jalan yang jelas, yang tidak berbelok, tidak bengkok. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas dan tidak belak-belok. Itu namanya juga jalan yang lurus ya. Jalannya jelas, tidak mungkin belok, nggak mungkin belok, bengkok apa itu enggak. Jalannya nggak bengkok, itu lurus ke sana. Ini pemahaman masih secara umum. Para ulama ahli takwil menjelaskan yang dinamakan jalan yang lurus adalah jalan itu yang lurus dan tidak belak-belok macam itu. Sumah talafat ibaratul mufassirina minas salamil khalaf fi tafsir sirat. Nah, tapi nanti kesini ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama zaman dulu dan ulama zaman sekarang. Ada perbedaan pendapat di sana. Wa in kana yarju hasilu ila syai'in wahidin wa huwa mutabatul lillahi wa rasulih. Tetapi harapannya adalah semuanya akan kembali ittiba kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faruya annahu kitabullah. Ini yang pertama. Yang dinamakan as-sirat atau siratul mustaqim adalah al-kitab atau kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Ada riwayat yang menjelaskan yang dinamakan as-sirat adalah kitabullah, adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menjelaskan bahwa as-siratul mustaqim kitabullah. Jadi Nabi bersabda yang dinamakan siratal mustaqim adalah kitabullah. Apa? Kitab ini kitab ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kitab Al-Qur'an. Maksudnya agar saya ditunjukkan mana isi kitab. Bukan ditunjukkan ini loh kitab, bukan secara zahir ini untuk kita, tapi apa? Ditunjukkan bagaimana bisa memahami isinya. Maka sungguh dasar doa yang kita panjatkan setiap kali sholat, ihdinas siratal mustaqim. Berkata di Ibnu Jarir,
dalam riwayat lain juga disahkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari. Hadirin rahimakumullah. Wa huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratal mustaqim. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya yang dinamakan siratal mustaqim adalah hablullahil matin, tali Allah yang kuat. Bahwa zikrul hakim, Al-Quran itu adalah bacaan yang penuh dengan hikmah. Bahwa siratal mustaqim, dan itulah Al-Quran dikatakan sebagai as-siratal mustaqim. Masih menjelaskan tentang as-siratal mustaqim adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hablullahil, tali Allah yang sangat kuat. Tali Allah yang sangat kuat, apabila kita kenceng pegangnya, maka kita tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah adalah al-zikrul hakim, bacaan yang memiliki nilai-nilai kebijaksanaan. Al-Quran yang dibaca dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebaikannya banyak. Maka Al-Quran tidak hanya sekedar bacaannya, tidak hanya sekedar bacaan, tidak hanya kita membaca bil lisan. Membaca bil lisan berarti bagaimana membaca Al-Quran itu sesuai dengan saat malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang kedua ditambah bil akli, dengan akal kita. Tidak hanya sekedar membacanya udah betul ya, sesuai kaidah tajwid, ditambah dengan akalnya, bagaimana memahami isi Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, nggak mungkin orang mendapatkan petunjuk kalau tidak memahami isinya. Kalau misalkan di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas, paling atas apa ya Pak? Merah, kuning, hijau ya. Nah, kalau dia hanya memahami warna saja, oh saya tahu itu warna merah, itu warna kuning, itu warna hijau, tidak cukup di situ. Tapi dia harus paham maknanya. Oh, merah itu tandanya berhenti, kuning siap-siap kemana, maju mundur. Karena kuning itu siap-siap padanya ngejar ya, kan? Itu gak ada yang maju ya, selonong, iya apa tidak? Nah kalau hijau, Al-Quran sama Bu. Kita tahu itu huruf-hurufnya Al-Quran bahasa Arab ya tahu, tapi kalau kita nggak tahu maknanya, maka kajian tafsir ini memberikan pemahaman kita untuk memahami Al-Quran bil akli, dengan akal kita. Kemudian baru yang ketiga bil qalbi, itu sebuah keyakinan dengan hati. Harus diyakini, diamalkan. Karena kalau sudah tahu merah, kuning, hijau, saya paham warnanya. Kemudian saya paham maknanya. Merah berhenti, kuning siap-siap, kemudian hijau jalan. Tapi nggak saya amalkan bagaimana? Merah saya jalan, hijau saya berhenti. Kacau enggak? Kacau. Al-Quran enggak sekedar bil akli, enggak cukup pakai akal ini. Kalau Allah cukup pakai akal, para intelektual memang mendapatkan kepuasan ilmiah lewat Al-Quran, melalui penelitian bisa mendapatkan, tapi enggak mendapatkan hidayah. Karena tidak untuk diamalkan. Kalau bil qalbi adalah untuk diamalkan. Isinya diamalkan, diyakini. Ada perintahnya kita laksanakan, ada larangan kita tinggalkan. Itulah Al-Quran, namanya hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang, bahkan ada hudalil nasi, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ana billahi qala as-siratul mustaqim kitabullah, adalah kitab sama. Yang kedua,
Wakila wal Islamu, yang kedua adalah Islam. As-siratal mustaqim adalah Islam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada Islam, agar kami senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam di sini. Diriwayatkan dari berkata Doha dari Ibnu Abbas berkata Jibril kepada Muhammad alaihi wassalam, qala Jibril li Muhammadin alaihi wassalam, berkata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, siapa yang bilang? Malaikat Jibril. Qul ya Muhammad, ihdinas siratal mustaqim. Muhammad, ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya qulu alhamna tariqal hadi wa huwa dinul lillahi wa jafi. Maksudnya adalah tunjukkanlah kami ke jalan petunjuk, yaitu dinullahi, agama Allah yang tidak ada bengkoknya. Berarti siapa? Dinullah itu apa? Islam. Malaikat Jibril ngajari kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ucapkanlah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya adalah tunjukkanlah kami ke jalan petunjuk, yaitu dinullahil ladzi la iwijaj. Maksudnya adalah agama Allah yang lurus, yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Jadi di sini oleh penafsir ayat ini menjelaskan salah satu ciri agama Islam adalah la iwijaj, tidak ada bengkoknya, lurus. Apa? Lurus, tidak ada bengkoknya. Kalau ada bengkok berarti ini berbahaya. Walaupun banyak yang ingin membengkokkannya atau membelokkannya di sini. Ani Ibnu Abbasin fi qouli ta'ala ihdinas siratal mustaqim qala dzaka al-Islam. Sama Ibnu Abbas sahabat Nabi juga mengatakan demikian, dan juga yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim qalu wal Islamu. Wal Islamu awsa'a mimma bainas samai wal ardi. Islam itu lebih luas dari apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi yang dimaksud Islam itu tidaknya sekedar Islam saja, tapi lebih luas di antara apapun yang ada di langit dan di bumi. Tunjukkanlah itu ya Allah kepada kami. Kemudian juga Ibnu Hanafiyah, dinullahi ladzi la yaqbalu minal ibadati ghairi. Yang dimaksud siratal mustaqim adalah agama Allah yang tidak akan diterima hambanya selain daripada agama Allah, berarti agama Islam. Berarti tambah ciri yang kedua, agama Islam itu adalah agama yang diterima oleh Allah. Selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang panjang begini. Dari Nuwas bin Sam'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Daraballahu masalan." Allah itu membuat sebuah perumpamaan, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah membuat perumpamaan itu. Wala janbati as-sirati surali. Jalan yang lurus itu atau jembatan yang lurus itu
kemudian Allah kasih di samping kanan kirinya tembok. Ini jalan, di kanannya, di kirinya ada tembok di sana. Fihi ma'awahum mutafatun. Kemudian di situ ada pintu-pintu yang terbuka. Di tembok itu ada pintu-pintu yang terbuka. Walal ababi suturun murkhafun. Kemudian tetapi di pintu itu ada tirainya. Apa itu namanya? Kain ya. Ada pintu tapi ada kainnya yang menutupi. Pintunya dibuka tapi ada kordennya bahasa kita ya. Pintunya tirai, ada tirainya, ada kordennya situ. Jadi pintunya dibuka. Pintunya dibuka, ada tirainya di situ. Di kanan kiri jembatan tadi ada tembok. Di tembok itu ada beberapa pintu. Pintunya dibuka, tapi pintunya ada tirainya. Itu perumpamaan yang Allah sedang membuatnya. Walaba bisirati da'un. Di depan pintu masuk jembatan, pintu yang pertama ada penyeru. Dia mengatakan, ya ayyuhan nasu khudus sirata jami'an wala ta'udu. Wahai manusia, masuk kalian. Masuk, ayo masuk ke sana. Masuk ke dalam jembatan tadi. Jalannya lurus. Ayo masuk kepada as-sirata. Masuklah ke sana semuanya. Wala ta'udu. Jangan menyimpang. Jangan belok. Ayo masuk, jangan belok. Wada'un yad'u min fawqis sirat. Kemudian di atas jembatan juga ada penyeru lagi mengatakan, faida aradal insanu ayaftaha syai'an min tilkal abwab. Di atas jembatan itu juga ada penyeru ketika manusia ingin membuka sesuatu yang ada di pintu. Penasaran ya? Mungkin apa tuh isinya nih, kalau ada tirainya, ngintip mungkin gitu ya. Nah, ketika ada orang ingin membuka itu, penasaran, membuka isinya apa, maka penyeruan, waiha la taftahu, celaka kamu, jangan kau buka. Kata siapa? Kata penyeruan, jangan kau buka, kamu celaka nanti ya, jangan kau buka. Fa'innaka intuftahu talishu. Karena kalau kamu nanti membukanya, kamu akan masuk ke sana. Maksudnya masuk ke dalam neraka. Maka jangan penasaran dengan yang gak boleh. Jangan penasaran, jangan buka-buka. Kalau udah buka sidik nanti terjerumus ke sana kayak gitu. Fasiratu al-Islam. Jembatan itu adalah agama Islam. Wasurani hududullahi. Tembok yang ada di kanan kiri itu hududullah, batas-batas hukum Allah. Ya. Wal ababul mutahadatu, sedangkan pintu yang sudah dibuka maharimullahi, itu barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Wadzalika da'i ala raqis sirati, sedangkan penyeru yang ada di atas jembatan tadi kitabullah adalah kitabullah Al-Quran itu. Wa da'i min fawqis sirat, sedangkan yang penyeru yang di atas jembatan. Oh, tadi yang pertama ya. Tadi yang pertama menyeru masuk semuanya gitu ya. Itu adalah kitabullah. Sedangkan yang ada di atas jembatan min fawqis sirati wa'idullahi fi qalbi kulli muslim adalah wa'id. Wa'id itu apa ya? Pemberi nasihat, mau'izah.
pemberi mau'izah yang ada di dalam hati setiap muslim. Nah, jadi Shiratal Mustaqim itu sebenarnya ada jembatan benar apa tidak? Dulu saya waktu ngaji anak-anak kecil diceritakan jembatan Shiratal Mustaqim itu jembatan yang panjang sekali, yang sangat kecil. Kecilnya rambut dibelah 7. Dulu saya gitu Pak ya, rambut udah kecil dibelah jadi 7. Itu Shiratal Mustaqim. Kalau kamu bisa melewati itu berarti kamu sampai surga. Kalau kamu melewati berarti kamu akan tergelincir. Itu benar apa tidak? Nah, itu petuah. Maka di dalam hadis ini daraballahu masalan siratal mustaqiman. Allah membuat perumpamaan yang dinamakan siratal mustaqim. Itu berarti apa? Adalah jembatan yang sangat lurus. Kanan kirinya ada tembok, kemudian ada pintu yang dibuka dan juga pintu itu ada tirainya. Di depan ada yang menyeru udkhulu jami'an, gitu ya. Ayo masuk semuanya ke sana. Sedangkan di atas jembatan bilang kalau ada manusia yang coba-coba ngintip-ngintip ya, pengen membuka tirai itu jangan kau buka, celaka kamu akan masuk ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, maka melalui hadis ini Shiratal Mustaqim adalah perumpamaan dalam kehidupan kita. Jadi ihdinas Shiratal Mustaqim itu adalah tunjukkan jalan yang lurus. Berarti memang di dalam kehidupan ini ya, di dalam itu ada penyeru, ada batas-batas hukum Allah, ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam kehidupan ini ada itu semuanya. Maka kita suruh apa? Tadi udkhulu jami'an. Ditambah apa tadi? Jangan wala ta'uju, jangan belok-belok. Kalau sudah jangan belok-belok. Karena itu ini kan kadang ini batas Allah, kadang udah mulai penasaran dibuka. Ini yang diharamkan Allah, kemudian dicoba. Itu sebenarnya sudah ada penyerunya. Hati itu jangan, nggak boleh, ya apa tidak? Itu wa'izullah, bahasanya adalah wa'izullah fi qalbi kulli muslim. Setiap hati muslim itu ada penasihat. Oh ini nggak boleh, oh ini boleh, kan begitu ya? Betul nggak Bu? Kalau kita mau berbuat jahat, jangan. Nah itu apa? Penasihat kita. Kita mau berbaik, oh ya laksanakan. Nah, itulah perumpamaan daripada Shiratal Mustaqim. Yang kedua adalah dinul Islam, agama Islam. Yang pertama kitabullah, yang kedua al-Islam, yang ketiga. Baqala Mujahid ihdinas Shiratal Mustaqim qala al-haqqu, yang dinamakan Shiratal al-haqqu, kebenaran. Hadzal asmalu wala munafata baina wa baina man taqaddam. Kalau al-haq itu lebih luas dan tidak ada pertentangan daripada sebelumnya. Pendapat pertama tadi kan yang dinamakan Shiratal Mustaqim adalah Islam. Yang kedua adalah yang pertama adalah kitab Al-Qur'an, yang kedua adalah Islam. Nah, yang ketiga al-haq. Al-haq itu ya Islam, dia juga kitabullah. Ini lebih sempurna ada di sananya. Ihdinas siratal mustaqim qala huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu min ba'dihi. Yang pendapat keempat, siratal mustaqim adalah nabi dan para sahabatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami tunjukkan bagaimana mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Itu pendapat yang nomor 4. Sampai sini ada yang mau bertanya atau menanggapi? Oke.
manusia itu sudah diberi 2 jalan. Semuanya diberi 2 jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, semuanya. Maka setiap manusia itu dia akan selalu mengiringi dua-duanya. Kalau malaikat, dia adanya kebaikan. Malaikat adanya kebaikan. Maka nggak ada malaikat itu berbuat dosa. Malaikat taat semuanya. Kemudian kalau binatang, itu isinya nafsu, sama setan itu dalam nafsu, isinya nafsu. Tapi manusia itu bukan malaikat, bukan setan, bukan binatang. Kalau manusia itu diberi 2 jalan, tapi dia bisa menjadi malaikat, ini yang luar biasa. Karena ada manusia yang menjadi malaikat, ada manusia menjadi setan. Fisiknya manusia, badannya manusia, tapi akhlaknya malaikat. Ada enggak? Ada. Ada juga manusia fisiknya manusia, tapi akhlaknya iblis. Ada enggak? Ada. Jadi ada manusia bertopeng malaikat, ada manusia bertopeng iblis. Hati-hati dengan manusia. Wajahnya sama, bentuknya sama, tetapi akhlaknya berbeda. Maka dalam doa ihdinas siratal mustaqim, nanti kajian berikutnya kan ada pertanyaan. Fa in qila fa kaifa yas'alul mu'minul hidayata fi kulli waqtin min salatin wa yabawa mutasarrif zalika. Loh, bagaimana seorang mukmin itu dia meminta petunjuk kepada Allah setiap kali sholat? Bukankah dia sudah dapat petunjuk? Nah, ini pertanyaannya nanti akan dijawab. Ya, nanti akan mengenai kesan. Loh, bagaimana orang mukmin yang sudah dalam petunjuk? Kita kan dalam petunjuk ya Pak ya. Itu dalam Islam. Kenapa kok dia setiap kali sholat memohon mendapatkan petunjuk? Bukankah itu sudah didapatkan? Mungkin bahasa kita, yuk jeruk minum jeruk. Nah ini ditanyakan sini ya. Nanti silakan kita kasih pada pertemuan berikutnya. Kenapa jeruk minum jeruk? Kenapa orang yang sudah mendapatkan petunjuk tapi setiap hari minta petunjuk lagi? Nah maksudnya apa? Nanti selalu pada pertemuan yang datang. Gitu ya pastikan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.